Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dari program studi PGMI Fakultas Tarbiyah. Untuk video kali ini itu akan membahas tentang teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian. Adapun untuk dosen pengampu yaitu Ibu Yulianti MPDI. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Untuk pengertian dari pengumpulan data, yaitu adalah data sendiri itu adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain atau dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau cara atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dan dokumentasi. Nah, dan adapun untuk instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan disebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Untuk yang ke B adalah macam-macam teknik atau alat pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data secara sekunder. Adapun teknik pengumpulan data secara primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian ya. Untuk pengumpulan data primer itu dilakukan dengan instrumen sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi. Adapun untuk wawancara yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan. Adapun tujuan ini itu untuk mempermudah informasi yang dibutuhkan metode wawancara. Adapun metode wawancara ini ditunjukkan untuk informasi penelitian yang telah ditetapkan. Yang kedua itu adalah observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data secara sekunder. Teknik pengumpulan data secara sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan perpustakaan yang perlu untuk mendukung data primer. Adapun pengumpulan data secara sekunder itu dilakukan dengan instrumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah studi kepustakaan. Yang kedua, studi dokumentasi. Adapun studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Adapun untuk studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait. Sekarang kita lanjut ke yang C, yaitu adalah jenis teknik atau alat pengumpulan data. Yang pertama adalah angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Adapun responden adalah orang yang memberikan. Adapun untuk angket ini itu mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar. Kenapa? Karena dapat dikirim melalui pos. Sedang untuk yang kedua,
Untuk biaya angket itu relatif murah. Untuk biaya angket itu relatif murah. Untuk yang ke C, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri. Adapun angket itu memiliki beberapa kerugian. Yang pertama adalah jika angket dikirimkan melalui pos, maka presentasi yang dikembalikan relatif rendah. Sedangkan yang kedua adalah angket itu tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. Itu adalah untuk beberapa kelebihan dan kekurangan angket. Untuk yang kedua adalah wawancara. Metode wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden tadi ya, untuk responden tadi yang lebih mendalam dan jumlah respondennya yang sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya itu pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi proses pembelajaran yang berlangsung dan kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang guru. Jadi seperti itu untuk wawancara. Untuk wawancara ini memiliki 3 keuntungan. Yang pertama adalah wawancara itu dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena kita mau wawancara secara langsung, lisan. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu adalah jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. Yang ketiga, yaitu adalah wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak responden. Adapun untuk kerugian dari wawancara, yang pertama adalah wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan untuk uang harian pengumpulan data. Yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang sedikit atau yang kecil. Untuk yang ketiga, kehadiran wawancara itu mungkin mengganggu responden. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah observasi. Metode observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan dengan observasi itu digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden tidak terlalu besar. Adapun untuk yang keempat yaitu studi dokumentasi. Untuk studi dokumentasi sendiri itu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi primer jika dokumen itu ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan bisa dikatakan dokumen sekunder jika peristiwa yang dilaporkan oleh orang yang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Oke, untuk yang kelima yaitu adalah teknik lain. Adapun teknik lain ini mencakup yang pertama adalah analisis isi seperti tes proyeksi. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah analisis isi. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai studi tentang arti komunitas verbal. Seperti itu. Untuk tes proyeksi itu tes proyeksi ini itu didasarkan pada anggapan bahwa apa yang dilakukan subjek dengan bahan tes itu mengungkapkan sesuatu tentang subjek tersebut yang bebas dari kesediaannya untuk mengungkapkannya. Nah, cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.